menjadi orang baik ini. Dan kita banyak terkurung di masalah lisan orang. Padahal lisan orang itu cuma sepanjang lidahnya. Kamu hebat ya, atau kamu jelek ya, apa masalahnya sama kita? Gak usah peduli perkataan orang. Selama yang saya lakukan kebaikan, ya udah, saya akan dapat hasilnya. Kalau buat keburukan ya dia akan dapat resikonya gitu. Ya. Nangkep analoginya Ustadz Khalid, Masya Allah ya. Sesuai konten. Iya betul. Nah gini Dik, sebenarnya ke ente ini apa yang dirasakan ketika, nanti mungkin Anda mumpung ada Ustadz ya bisa tanyakan juga ya. Pengen tahu sih sebenarnya fenomenal ketika ente ngaji, hijrah, mungkin nggak tahu lah cemoohan atau mungkin kefuturan atau mungkin pengen balik lagi, naudzubillah apa segala macam. Apa yang lo rasain sekarang apa? Gini, Anda ngerasa satu perubahan yang memang Anda nggak bisa ngejelasin gitu ya. Maksudnya ngejelasin ke orang-orang terdekat tertentu karena takutnya dipikir asing kan. Maksudnya dipikir agak aneh gitu. Oke. Tapi Anda pegang apa yang Ustadz pernah sampaikan, bahwa kita harus punya komunitas. Walaupun ya agak sedikit bingung untuk membentuk komunitas dalam kondisi sekarang saat ini kan. Jadi kadang-kadang Anda suka beliau ada live kajian, Anda suka ada datang gitu, Ustadz kaget gitu kadang-kadang datang gitu. Ya Anda cuma butuh cas iman aja, butuh untuk membuat hati supaya connect terus, bahwa iman terus terjaga, kolbu terus terhijab, itu aja insya Allah. Futur gitu manusia pasti futur ya saatnya. Futur itu kita definisikan dulu ya. Iya. Futur itu perubahan yang terjadi setelah seseorang merasakan keimanan, karena dia buat dosa dia futur. Jadi futur itu perubahan dari kenikmatan iman yang sudah dirasakan kepada lemahnya iman itu. Nah itu kapan bisa terjadi? Ulama sudah mengatakan iman itu bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Artinya kalau maksiat dilakukan maka terjadi futur. Kita sudah tahu itu kuncinya dulu. Berarti jangan buat maksiat. Karena begini, dosa itu Allah ciptakan untuk dipelajari dan dijauhi, bukan dicoba. Amal saleh Allah ciptakan untuk dipelajari dan diterapkan. Itu kan sederhananya. Jadi dosa itu bukan untuk dicoba-coba. Jadi nggak usah bilang saya mau coba dulu zina gimana rasanya, nggak perlu. Atau saya mau coba dulu minum khamr, nggak perlu. Karena akibat yang terjadi pada orang-orang sebelum kita yang sudah mencobanya akan menimpa kita. Para pezina misalnya, mereka habis berzina, mereka menyesal. Itu terjadi pada semua pezina, walaupun orang kafir. Mereka kalau lakukan itu mereka akan ada ketakutan, ada kekhawatiran, dan itu berbahaya karena sperma yang dimiliki oleh laki-laki yang merupakan bibit manusia itu terpengaruh sekali dengan ketenangan jiwa seseorang kan. Di saat dia lakukan perzinahan, dia sembunyi-sembunyi masuk hotel, kan tidak ada ketenangan. Jadi kualitas sperma yang merupakan bibit manusia terganggu. Sel telur juga yang merupakan kantong manusia juga terganggu. Makanya beda dengan orang yang Allah kasih solusi kok. Allah kasih nikah. Kenapa nggak nikah saja? Toh sama pelampiasan biologis. Iya. Kalau Allah memberikan kita hawa nafsu, kemudian Allah tidak berikan solusi, wajar orang terjerumus. Tapi Allah haramkan, ini biologis ya. Hai laki-laki saya berikan kamu sperma, hai perempuan saya berikan kamu sel telur. Nah ini nanti untuk populasi manusia, karena Allah ciptakan kita untuk itu kan. Dan dalam sebuah hadis Nabi SAW tidak akan terjadi kiamat sampai seluruh anak Adam lahir. Sampai manusia terakhir, nggak mungkin tidak gitu. Nah tapi Allah bilang, yang tidak boleh pelampiasan salah itu adalah zina, yang boleh adalah nikah kan gitu. Nah nikah itu sederhana kan. Wali perempuan cuma mengatakan saya nikahkan kamu sama anak perempuan saya si Fulana binti Fulan dengan mas kawin ini. Laki-laki itu mengatakan saya terima nikahnya, selesai. Kurang dari 5 menit selesai. 2 saksi, ada kalimat akad, ada mahar, sah kan ini. Nah bedanya kalau orang berzina misalnya, dia masuk kamar hotel dalam kondisi dia ketakutan. Dia berpengaruh tadi kualitas sperma sama sel telurnya, dan kalau mereka hamil, maka dua-duanya malu, keluarganya malu, anak itu nggak jelas statusnya. Sekarang kalau orang angkat nikah nih, selesai akad nikah, semua keluarganya tahu. Pada saat mereka masuk kamar malam pertama mereka akan biologis, tapi beda kan, dua-duanya senang, sehingga kualitas sperma yang akan jadi bibit manusia dan sel telur juga akan bagus. Biologisnya. Selain itu juga dalam Islam berpahala biologis yang halal. Kalau hamil dua-duanya gembira, keluarganya senang, anak yang lahir jelas statusnya. Lalu kenapa nggak ini? Kenapa harus ini? Iya. Sama pada saat Allah haramkan babi, nggak boleh makan babi. Ini adalah Allah ciptakan babi, ini bentuknya, ini bahasa Indonesianya, bahasa Arabnya, bahasa Inggrisnya ada semua nih.
Jangan disentuh ya, jangan dimakan. Tapi Allah kan berikan kita potensi ingin makan daging. Nah Allah kasih solusinya. Semua selain ini misalnya sapi, kambing, ayam, kelinci, hewan di air, semua halal kan? Lalu kenapa harus ini gitu? Padahal Allah kasih solusi. Allah haramkan khamar, jangan khamar. Allah ganti susu, madu, sirup, jamu. Kenapa harus ini gitu? Ini Allah datangkan cuma sebagai ujian saja. Jadi dosa itu untuk dipelajari dan dijauhi, bukan dicoba. Wah, keren. Sementara amal soleh itu untuk dipelajari dan diterapkan. Oke, jangan dicoba tuh deh. Jangan dicoba. Hati-hati tuh, ngetes keimanan dan lain-lainnya. Gak perlu. Karena gini, ibaratnya orang kalau buat dosa itu seperti orang ada di pinggir jurang nih, di atas gunung. Dia mau coba, nih saya coba kaki saya jatuh nggak sih? Aduh. Iya, Nah gitu. pada saat dia sudah tahu sebenarnya kalau dia jatuh berbahaya. Tapi dia bilang gak apa-apa deh saya coba. Nah pada saat dia coba, dia jatuh ke bawah, susah naiknya. Itu masalahnya. Orang kalau sudah sampai futur atau sampai jauh dari agama, untuk kembali ke iman yang pertama, itu gak mudah. Contoh misal, antum dulu sadar karena mendengarkan sebuah ceramah berhubungan dengan masalah neraka. Terus antum sadar nih, antum hijrah. Setelah antum berubah, satu waktu antum futur, antum buka pintu-pintu dosa, nggak apa-apa deh, lihat foto ini, nggak apa-apa lihat cuplikan ini, nggak apa-apa komunikasi dengan lawan jenis yang tidak halal. Misal contoh buka, mulai futur tuh, mulai lemah imannya. Nah pada saat antum mau kembali kepada tingkat keimanan yang awal, antum biasa bangun sholat malam, antum bisa jaga zikir pagi petang, itu pasti mulai kendor tuh kalau buka pintu dosa. Untuk kembali ke level ini butuh pendongkrak lebih kuat dari yang awal. Aduh, iya antum lagi. kalau dengar ceramah yang awal itu belum tentu kembali ke situ. Harus yang lebih kuat lagi. Iya lagi, emang begitu saat Allah atur atau memang gimana sih ini sistemnya ini? Ya makanya selalu kita dianjurkan agar menghindari dosa. Lo artinya taubat tuh tiap hari, Ustaz? Oh iya. Karena Nabi SAW mengatakan saya beristighfar bertobat kepada Allah sehari 70 dan riwayatnya 100 kali. Saya bertobat dan beristighfar kata Nabi SAW setiap hari. Nah kita sehari 70 kali sampai 100 kali itu apa? Sholat apa istighfar? Enggak istighfar. Oh, istighfar. Kita 70 kali habis itu udah nggak tobat lagi. Nah, berarti kalau gini gimana saat kasusnya anak-anak muda nih hijrah nih, hijrah melakukan dosa, itu tobat lagi melakukan dosa lagi, tobat lagi melakukan dosa lagi, itu boleh nggak saat kayak gitu? Nggak boleh tentunya, tidak boleh. Jadi gini, sudah kita berikan tadi kaidahnya. Dosa itu bukan untuk dicoba. Dipelajari untuk dijauhi. Jadi ibaratnya gini, orang kalau balap motor ugal-ugalan, dia udah tahu kalau dia jatuh dia akan luka atau bisa mati. Kenapa dicoba? Kenapa nggak biasa aja jalan baik? Atau kalau ikut tanding rally sekalian yang benar gitu kan? Tapi kalau dia coba-coba dia sudah tahu nih bahaya. Untuk apa dicoba? Kenapa nggak jalan enak-enak saja gitu kan? Jadi sebenarnya nggak perlu untuk dicoba sehingga akhirnya dia sudah taubat terjerumus lagi. Kenapa harus terjerumus lagi? Pasti efek jerahnya dari Allah akan sama. Sumpah, mimpi buruk, ribut rumah tangga. Iya lagi. Gitu-gitu terus. Nah, kalau sudah tahu ini akan terulang efeknya, kenapa diulangi? Dan memang setan berusaha membuat dia supaya dia mengulangi agar imannya tuh nggak naik levelnya. Anak tanya gini, antum mau nggak pada saat baca Quran terus netesin air mata? Mau. Atau misalnya setiap malam tanpa pakai alarm jam 2, jam 3 sudah bangun. Sangat mau itu. Misal contoh. Susah itu. Terus atau setiap hari sama istri akur-akur aja. Atau anak-anak bakti sekali gitu. Urusan antum dimudahkan. Mau nggak kira-kira? Ya mau. Sederhana. Kata kuncinya iman dan amal saleh. Iman dan amal saleh. Yang merusak itu justru maksiat itu. Allah. Akan membuat rumah tangga ribut, akan membuat urusan jadi susah. Sumpah, mimpi buruk, begitu. Efeknya dosa itu. Oh, jadi kalau dosa itu akan ngaruh ke misalnya rezeki kita untuk itu terhambat. Jadi kasus-kasus misalnya kita mungkin ya usaha nggak jalan, bangkrut, apapun masalahnya itu bisa keukur dari kita adanya dosa. Ya. Oke. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan radhiyallahu anhum, kalian punya permasalahan dan sebenarnya ada solusinya. Kata orang-orang sekitarnya, apa masalah kami wahai Amir Mukminin? Waktu itu beliau jadi khalifah. Beliau mengatakan masalah kalian dosa, obat kalian istighfar. Sebenarnya itu saja. Jadi semua permasalahan kita berkisar di masalah dosa. Makanya para salafus saleh mengatakan, saya bisa mengetahui saya punya dosa
pada saat saya melihat perubahan sikap istri saya, tunggangan saya dan tikus di rumah saya. Ya Allah. Masya Allah. Sampai seseorang di antara mereka mengatakan, saya tahu saya punya dosa kalau saya melewati sebuah tempat lalu kecium bau busuk. Misalnya kecium bau bangkai, kan bisa saja Allah nggak ciumkan kan? Iya. Berarti ada sebuah peringatan di situ. Kenapa? Mereka jalan kakinya kesentuh batu, sakit atau keseleo. Langsung mereka muhasabah, introspeksi diri. Kenapa nih? Karena kalau janji Allah kan jelas, orang beriman beramal soleh akan lurus aja jalannya kan? Iya. Begitu. Bukan karena bingkai foto jatuh, kacanya pecah, jangan-jangan ada yang kecelakaan nih. Itu beda lagi, San. Itulah itu tatayur namanya. Tatayur. Menggantungkan nasib pada benda-benda itu tidak perlu. Oh, jadi kalau kesandung itu mungkin masih emang ada kaitan dengan dosa. Teguran. Karena orang kalau selalu menjaga hubungan baik dengan Allah, Allah menjanjikan Allah akan menjaga. Kata Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, "Ihfadillah yahfaduk." Jaga hubunganmu sama Allah, Allah akan jaga kamu. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jaga hubunganmu sama Allah, engkau akan temukan Allah selalu ada di hadapanmu. Maksudnya selalu menjagamu. Itu jaminan. Artinya kalau ada sesuatu yang membuat kita tidak nyaman, berarti ada masalah nih antara hubungan kita sama Allah. Oke. Nah, ini menarik. Ini Ana boleh curhat dikit nih, Ustaz. Ini Ana pribadi, bukan untuk orang-orang. Ini Ana harus beranikan buka ini. Tapi maksudnya pribadi tapi sudah terbroadcast ya. Iya. Enggak kan, maksudnya kan inti masalahnya Ana enggak share. Tapi ini Ana alami. Bukan. Kasusnya apa Ana enggak share. Iya. Kan? Aib juga kan. Mungkin teman-teman juga merasakan hal yang sama, nggak tahu mungkin Dika juga. Intinya Anda pernah dapat masalah besar, sangat besar di level tertinggi Anda pada saat itu. Ini cobaan yang mungkin menurut Anda ini yang paling besar, karena kan pernah mungkin dapat masalah ini, tapi besoknya lagi agak ringan dikit, gitu-gitu kan. Nah ini puncak tertinggi masalahnya terbesar. Istri tahu. Nah, yang pada intinya Anda kuatkan lagi. Tadi kan mendengar kalimat-kalimat yang tadi Ustadz Khalid sampaikan ya bro, terkait sama ya kita jangan-jangan ada masalah nih bentuk kita sama Allah gitu kan, kedekatan kita apa segala macam. Oh iya, belakangan ini udah jarang nih misalnya zikir pagi petang apa segala macam. Yang Anda tahu pada saat itu, yang Anda pahami begitu Ustadz. Mungkin kalap, stres, udah kali ya, karena udah lama banget nih gak zikir pagi petang misalnya gitu. Karena kan luar biasa Ustadz ya, maksudnya Ustadz Khalid juga pernah sampaikan di kajian-kajian beliau apa segala macam dengan manfaat ya zikir pagi petang. Anda zikir apa segala macam gitu